Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menutup Kongres ke-6 yang digelar di Denpasar, Bali, Sabtu 2 Agustus 2025. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang sehari sebelumnya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto hadir di tengah Kongres ini. Lantas, apa-apa saja yang dihasilkan dari Kongres PDIP yang sempat tertunda cukup lama ini? Dalam pidato politiknya, Megawati menyebut Kongres bukan sekedar agenda organisasi 5 tahunan, tapi juga merupakan wadah untuk memperpanjang kesadaran politik dan mengukuhkan tempat untuk berjuang. Megawati juga meminta kader partai merapatkan barisan di tengah situasi politik dan negara saat ini. Di tengah menyampaikan pidato, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba dan disambut riuh peserta Kongres. Diketahui, Hasto sempat divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas keterlibatannya dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Vonis itu tidak dijalani Hasto karena Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti. Kehadiran Hasto ini pun disambut haru oleh Megawati. Saya sebut semua nama-nama, termasuk Pak Hasto. Saya minta kepada yang di atas, bukan apa-apa, bukan keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dibuat dari sisi hukum diperlakukan tidak adil. Banyak saudara-saudara, Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja. Oleh sebab itu, para ahli hukum, ingatlah kalian dengan Dewi Keadilan yang selalu dikatakan matanya tertutup dan ada yang namanya tempat itu untuk melihat berat atau tidaknya. Tetapi selalu diusahakan supaya yang namanya untuk melihat keadilan itu tegak lurus. Apakah kalian tidak punya anak-anak, tidak punya saudara? Kalau diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana? Di mana kalian akan mencari keadilan yang hakiki? Dengarkan seluruh rakyat Indonesia yang kucintai. Dalam kesempatan ini, Megawati juga menegaskan kembali posisi PDIP di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya menegaskan satu hal yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa ini saya ulangi untuk terus diingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi loh, jangan kalian rubah-rubah. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Setelah ditutup oleh Ketua Umum Megawati, lantas seperti apa susunan kepengurusan PDIP yang baru? Apakah dengan bebasnya Hasto Kristianto akan kembali membuatnya melanjutkan peran sebagai sekjen? Lalu benarkah PDIP ikut mendukung pemerintahan Presiden Prabowo? Salah satu agenda penting pada penutupan Kongres hari ini adalah pengumuman susunan pengurus baru DPP PDIP periode 2025 hingga 2030. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus pada Sabtu di Bali mengungkapkan, sesuai aturan, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum terpilih memiliki hak prerogatif penuh untuk menentukan struktur, nomenklatur, dan personalia kepengurusan partai. Meski peluang penyegaran DPP cukup terbuka, Deddy menyebut pembahasan Kongres tidak menyinggung posisi Hasto secara khusus. Kita membahas tadi komisi organisasi, komisi politik, komisi program. Jadi tidak membahas urusan orang per orang. Sementara itu dalam keterangan terpisah, Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Jumat menyampaikan partainya akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah, termasuk sparring partner untuk menjadi penyeimbang sesuai dengan arahan Ketua Umum. Kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, no oposisi, mitra strategis pemerintah.
sparring partner. Jika pemerintah benar, programnya kami akan di depan. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah. Sampai saat ini, keputusan Ibu Ketua Umum tetap di luar. Penetapan Megawati sebagai Ketua Umum kembali memberikan hak prerogatif penuh dalam menyusun kepengurusan PDIP yang baru. Dengan posisi partai yang tidak menjadi oposisi maupun koalisi, bagaimana PDIP akan memainkan perannya sebagai sparring partner bagi pemerintah ke depannya? Gimana menurut sahabat Kompas?